Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Subhan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Budaya positif, seorang guru dituntut untuk mampu menciptakan budaya positif di sekolah sebagai wujud nyata menjalankan tugas sebagai pendidik. Dalam upaya menciptakan budaya positif, salah satu strategi yang digunakan adalah penerapan disiplin positif yang berisi nilai-nilai kebajikan universal. Memahami motivasi perilaku manusia, baik perilaku internal maupun eksternal. Memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan peserta didik, serta penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Membuat keyakinan kelas, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dipakai oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal dan selalu menyatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem dan alat yang dapat menekan murid. Yang kedua, pembuat merasa bersalah dengan ciri-ciri berkata lembut dan membuat keheningan yang dapat membuat rasa tidak nyaman. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau selalu menyandarkan pada peraturan dan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Yang kelima atau yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Segitiga restitusi. Tahapan-tahapan pada segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru harus memahami bahwa di balik setiap tindakan selalu memiliki satu tujuan, yaitu kebutuhan dasar, sehingga diharapkan dapat menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, menghubungkan peserta didik dengan nilai-nilai yang dipercaya sehingga bertransformasi menjadi orang yang diinginkan. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kaitannya adalah penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pemikiran KHD, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid dalam rangka menuntun laku murid untuk serta menumbuh kembangkan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah dapat lebih mudah terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, reflektif, dan mandiri. Selain itu, peran sebagai guru penggerak seperti menjadi coach bagi rekan guru, pendukung kolaborasi, dan penggerak komunitas praktisi akan sangat mendukung terciptanya budaya positif di sekolah.
Selanjutnya, keterkaitan dengan visi guru penggerak. Salah satu bentuk prakarsa perubahan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, kondusif, serta mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini, saya telah memahami konsep-konsep inti tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah posisi kontrol guru. Ternyata mengambil posisi kontrol sebagai manajer jauh lebih efektif dibandingkan posisi kontrol yang lain. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan paling nyata yang saya lakukan di sekolah adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, sehingga memiliki dampak yang baik dalam penerapan budaya positif di sekolah. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Ketika saya menangani anak-anak yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan memilih untuk pergi ke kantin, saya menggunakan segitiga restitusi. Dengan menggunakan segitiga restitusi, peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran lebih menghargai dan memahami apa yang saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang karena ilmu yang saya dapatkan di program pendidikan calon guru penggerak benar-benar efektif untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang telah berjalan dengan baik menurut saya adalah pemahaman dan implementasi penerapan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki adalah pengimbasan yang saya lakukan terhadap rekan guru belum maksimal. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, serta apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai penghukum. Perasaan saya ketika itu sering terlihat emosional dalam menghadapi peserta didik. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering memakai posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya saat ini adalah merasa lebih rileks karena anak-anak lebih mudah menerima dan memahami. Perbedaan sebelum saya mempelajari modul ini dengan sesudah saya mempelajari modul ini adalah proses ketika menangani kesalahan peserta didik. Saat ini peserta didik lebih menghargai apa yang saya lakukan dan semakin tercipta budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang pernah Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Belum pernah, karena selama ini saya baru mengetahui segitiga restitusi setelah mempelajari modul ini. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Menurut saya, hal lain yang sangat penting untuk dipelajari adalah bagaimana seorang guru harus mampu memahami latar belakang keluarga peserta didik, karena kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga ataupun masyarakat di luar sekolah sangat melekat dan menjadi semacam identitas pribadi peserta didik. Demikian pemaparan saya tentang modul 1.4, koneksi antar materi budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.